Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Insyaallah kita akan membahas masalah penulisan khat nashi atau tulisan Arab yang biasa kita lihat di mushaf atau di kitab-kitab karena mudah dibaca dan menjadi khat internasional yang nomor 1 insyaallah. Di sini saya akan menjelaskan video yang direkam oleh Mukhtar Alam, penulis kiswah atau penulis kaligrafi untuk kiswah Ka'bah. Jadi dalam membuat kaligrafi atau khat nashi itu caranya dari persegi yang dibagi menjadi 4, terus dari sudut kanan atas ke sudut kiri bawah seperempat perseginya itu menjadi kemiringan dari huruf-huruf hijaiyah. Jadi kemiringannya natural ya, menggunakan pena, hendam atau yang semisalnya untuk kaligrafi. Yang pertama huruf alif. Sebagian huruf bisa jadi bisa ditulis dari atas atau bisa bawah, dari depan, belakang ke depan, tergarung antara arah lengkungan atau arah garisnya. Tapi untuk alif dia memang hanya bisa ditulis dari atasnya. Perhatikan di situ dari pertama menaruh dia langsung ada kemiringan. Dan di atas itu lebih tebal daripada yang bawah. Ini sulitnya khat nashi atau tulisan yang biasa. Karena di sebagian huruf atau sebagian bagian dari hurufnya atau badan dari hurufnya itu beda ketebalan. Itu yang paling sulit dari khat nashi. Perhatikan huruf alif itu yang indah, itu dia tidak tegak lurus. Dia tidak tegak lurus, tapi ada kemiringan sedikit. Nah, titik ini menjadi ukuran dalam menulis khat atau kaligrafi dalam huruf Arab. Huruf Arab ya. Ukuran alif itu di antara 4 atau 5 sampai 5 titik. في كتابة السطر الألف يختلف طوالها. Nah, pertama kita sebelum menggunakan pulpen atau pensil biasa, kita perlu paham tentang kaidah ini biar kita bisa membandingkan bentuk huruf hijaiyah dengan khat aslinya. Karena untuk pulpen atau pensil yang biasa itu dia tidak bisa kita jadikan ukuran titiknya. Kemudian yang menjadi keluarga huruf alif yang dia punya tiang atau alif itu kan mirip tiang ya, tegak lurus. Tapi dia itu tidak punya hiasannya alif ya. Kalau ini ada huruf yang ada hiasannya. Jadi untuk sebagian huruf yang ada alifnya atau keluarga alif, dia punya hiasan yang dia itu berasal dari titik yang ada sedikit lengkungannya tadi di ujungnya kan. Pertama titik tadi dikasih alif, kemudian bikin badan dari nun. Oh, ini kita bikin lam ya, karena lam itu keluarga dari nun, makanya badan dan ekornya nanti dia diambil dari nun. Ini lam. Jadi lam itu diambil dari keluarga alif dan juga keluarga nun. Ini badan dari lam yang menjadi keluarga nun itu dia dinamakan ka'as atau piala ya, atau cup, karena bentuknya mirip gelas piala. Ini ukuran dari huruf lam. Lebar badannya
di antara 3 titik ya. Kalau yang bagian dalam bisa 2,5 إلى titik. درجة أعلى قد يستغنى عن هذه النقاط فتكون لديه صفة أخرى أدق من النقاط التي هي الإحساس. بالإحساس ممكن واحد يكتب Kemudian ini 3 نقاط بس شكليا ليس سليم. ini titik-titik di sini dia pendekatan untuk pengajar ketika إذن مقاييس تقريبية تساعد المتعلم على معرفة أبعاد الحروف، لكن بعد فترة بعد ما يتدرب بكثرة ويتقن الحركات في الحرف ممكن يستغنى ويكون يهتم بالحركات أكثر من النقاط. Titik-titik ini dia ukuran pendekatannya untuk memudahkan pengajar atau untuk pelajar agar terbiasa dengan keseimbangan dari ukuran huruf. Kalau sudah ahli tentunya dia tidak bisa jadi tidak membutuhkannya lagi. Kemudian untuk huruf kaf pertama juga bikin titik untuk hiasan tadi ya. Kemudian alif. Kemudian badannya dan sampai ekornya itu dia lurus ya. Ukurannya kurang lebih tingginya 4 titik, kemudian lebarnya ada 3 titik kurang lebih. جسم شبه مستقيم مع دوران خفيف في النهاية. Ini lurus ya, kemudian di ujung ekornya ada sedikit lengkuan, sedikit sekali. Kemudian ini bukan hamzah ya untuk bagian yang di yang untuk tambahan huruf kaf ini, dia itu seperti miniatur dari kaf ketika disambung dengan huruf yang lainnya di awal kalimat. Dia bukan tidak seperti dengan hamzah, berbeda. Ini maaf, ini agak kurang ya, ini lensanya kurang pas, mungkin nanti akan dibenarkan. Kita hanya ngambil video dari Khatat Mukhtar Alam, beliau penulis kaligrafi atau khat di Kiswah Ka'bah. Silakan di search di YouTube untuk video beliau dengan nama Mukhtar Alam. Kita menunggu gambarnya jelas lagi ya, karena ini agak kurang. والعمود بعد نصف نقطة من بداية الطاء. Ini membuat huruf ta ya. Tadi yang pertama dari garis miring ke atas, kemudian ada lengkungan, terus bagian bawahnya itu seperti badan bak, baru ditambah hilyah titik untuk alifnya, kemudian dikasih alif. Tingginya kurang lebih itu 4 titik ya. Kemudian diperhatikan untuk to ini dia nggak punya sin, nggak punya gigi ya. ننتقل إلى المجموعة الثانية تسمى المجموعة الطبقية. وأول هذه المجموعة itu tadi huruf-huruf yang masuk ke dalam keluarga alif ya. Sekarang kita akan belajar huruf yang masuk keluarga ba. Yang pertama dibuat adalah dengan membuat angka 1 yang kecil, yang kurang lebih tingginya 1,5 titik. Jadi angka 1. Nah, untuk garis kedua adalah langsung ya. Jadi dia mulai dari akhir tadi, akhir bagian ketika dia turun, angka 1-nya tadi, ekor dari ujung angka 1 tadi, bukan di bawahnya, tapi bagian ekornya juga tinggal kita teruskan aja. Kalau terlalu bawah itu kurang tepat.
الجزء الثاني. Jadi badannya itu dia turun, kemudian pada perpisahan ini menunjukkan bahwasanya badannya akan mulai جزء في النصف. naik lagi. لا، أخفض جزء في نهاية الجزء الثاني لجسم الباء. طبعا اتساع الباء 4 نقاط صغيرة. Kemudian lebarnya itu kurang lebih, lebar dalamnya 4 titik. ويكون الجزء الذي في اليسار Kemudian ekornya dia sedikit lebih rendah daripada kepalanya. الجزء الذي في اليمين. مختلفين في الشكل. هذا الحرف الأول من المجموعة Ini huruf الثانية. pertama dari keluarga ba ya. في حرف آخر. Ini bisa jadi ba, bisa jadi ta, bisa jadi sa. Dan perlu diingat bahwasanya yang kita pelajari saat ini adalah huruf-huruf ketika dia sendirian ya. Nanti kalau nyambung itu nanti رأس الفاء والواو والقاف dia ada من sedikit الأشكال perbedaan nanti. صعبة قليلا في خط النسخ. الجزء الأول من رأس الفاء Kemudian keluarga ba yang berikutnya selain ba, ta, sa جزء مقوس. adalah fa ya. الجزء الثاني Yang pertama bikin koma dulu. Nah ini saya katakan sebagai koma. Nah dari koma tadi terus ditambah angka 1 seperti di angka 1 huruf ba tadi. نقطة Nah, ditebalkan di komanya tadi itu dengan 1 titik yang enggak kelihatan tadi karena kan sudah ada شبه دائري. tinta sebelumnya untuk membuat kepala fa. Nah, terus dilanjutkan badannya fa seperti ketika membuat ba tadi. Jadi intinya ba itu dia fa itu intinya dia ba yang dia ditambah koma di kepalanya. Yang komanya itu dia menjadikan ada lubangnya di situ. Ini huruf fa. Dan fa itu berbeda dengan qaf ya karena mereka beda keluarga dari sisi badan dan ekornya. طبعا على السطر لا ينزل على السطر ولا يكون مرتفع. Kemudian dia fa itu dia di atas garisnya, bukan di bawah garis. Yang di bawah garis itu qaf karena qaf itu keluarga nun. المجموعة الثالثة في حرف آخر يشاركون في الباء وفاء إيش في جسم زي الباء ما في الاثنين صح؟ الحرف الثالث حرف الجيم. Keluarga berikutnya adalah keluarga huruf jim ya. من الحروف التي تهبط بعض أجزائها عن السطر. Di mana sebagian badannya itu dia turun di bawah garis. في أكثر من عملية وليس بكامل القلم أيضا. الخطوة الأولى Langkah membuat huruf jim طرف القلم itu جزء بهذه الكيفية. bikin garis dulu dengan ujung yang tajam tadi, terus bikin lengkungan. أيضا القلم لا يثبت على ميل واحد في Kemudian خط النسخ. pena itu di khotnasi seperti yang kita sebutkan bahwasanya sulit. Khotnasi itu ujung penanya itu gerak-gerak, jadi nggak tetap satu posisi. Lihat itu yang menjadikan bagian dari huruf-huruf khotnasi itu dia kadang tebal, kadang bisa jadi tipis, dan inilah sulitnya dari khotnasi. Meskipun dia yang paling mudah dibaca karena harokatnya biasanya lengkap ya, tapi dia termasuk yang sangat sulit. Kurang lebih untuk kepala dari jim ha kha ini dia 4 titik ya lebarnya. Kemudian balik lagi ke depan, baru ketika hampir di tengah dia baru turun. Jadi tidak langsung dari ujungnya tadi dia turun, tapi nunggu balik agak ke tengah baru turunnya. Dari garis kurang lebih ya 2 titik. Nah ini perhatikan, ini karena posisi ujung pena itu berubah, makanya tebal tipisnya beda sekali. Kemudian buat lengkungan dan ekor dari jim ha kha. Perhatikan
ekornya dia tidak terlalu melengkung ke atas seperti sabit ya, tapi dia lebih lurus gitu ekornya itu, lurus ke kanan samping. Kemudian ekornya dia juga lebih panjang daripada kepalanya, lebarnya. Sedangkan yang bagian kiri itu dia sejajar dan tinggi dari kepala ke ekor atau ujung badannya ini dia kurang lebih 4 titik. كون الجيم في السطر قد يختلف وضعه ربما يرتفع ربما ينزل حسب موضعه في الكلمة. Tapi kadang huruf jim ha kha ini dia tidak selalu di atas garis, tergantung nanti dalam kalimatnya. Kalau dia sudah posisinya nyambung, ini kita sedang belajar ketika sendiri. Kemudian yang merupakan keluarga dari huruf jim dari sisi badan dan ekornya itu huruf ain sama ghain. Ini cara membuat kepala ain ya. Jadi lengkungan ke arah atas, kemudian ujung kepalanya itu dia dibuat dengan ujung pena, karena yang setipis ini dia nggak bisa kita tempelkan semua pena, maka kita cuma pakai ujungnya kan. Kalau kita tempelkan semua pena nanti akan jadi tebal. Nah perhatikan, ini kepala ain ditambah sebagian badannya ini seperti hamzah. Nah inilah yang menjadi bentuk hamzah ya. Jadi itu bedanya dengan yang ada di huruf kaf. Bedanya cara membuatnya, karena memang asalnya memang keduanya beda. Kalau hamzah itu diambil dari kepala ain ini, kalau kaf itu dia posisi kaf ketika nyambung dia di awal kalimat. Kemudian di dalam kepala ain itu dia bisa muat 1 titik, kemudian lebar bagian kepala yang atas itu kurang lebih 2 titik. Kemudian untuk tingginya ya seperti huruf jim tadi, badan dan ekornya itu, karena mereka satu keluarga, masih satu keluarga, cuma bedanya di kepalanya saja. المجموعة التي بعدها مجموعة كأسية. حياكم الله حياكم الله. شكرا لكم على الحضور. الله يجزاكم خير. Nah di sini dalam video aslinya ini dia seperti adalah kajian Syekh ya. Video maksudnya video ini adalah kajian dari Syekh, di mana ada talibnya yang istadana mohon izin, jadi kadang diselipi dengan burulan, tapi ya tidak banyak ya. حرف السين أول هذه المجموعة السن الأولى من السين. Kemudian ini sepertinya mau membahas keluarga nanti. Kita lihat yang pertama huruf sin. Cara membuatnya angka 1, terus ada kemiringan tadi seperti angka 7 ya. Kemudian lengkung. Kemudian bikin angka 1 yang lebih besar daripada angka 1 pada bak tadi ya. Kemudian lengkungan badan hingga ekornya. Ini cara bikin sin yang dia merupakan keluarga dari nun yang ada kas. Nah itu posisi garisnya di situ ya, yang garis yang atas itu posisi garis. Lebar daripada badan dan ekornya atau kas atau cup atau piala itu kurang lebih 3 titik. Kemudian kepala bagian awal itu hampir 1 titik, kemudian yang bagian kedua lebih lebar 1,5 titik, kemudian jarak antara kepala dan dasar dari badan itu kurang lebih 2 titik, kemudian jarak antara ekor dan kepala daripada badan, ujung dari badannya itu kurang lebih 1 titik. Jadi ekornya itu lebih rendah daripada bagian badannya, ujung bagian badannya. Kemudian huruf sad ini juga keluarga dari nun dari sisi badan dan ekornya. Cara bikinnya seperti bikin kepala tok ya. Pertama garis miring ke
atas kanan, kemudian lengkungan, الجزء kemudian bagian الثاني yang terakhir itu seperti badan pada huruf ba. Badan pada huruf ba, ثم تمهيد kemudian angka الجزء 1 الأول للفتح. atau membuat nun aja ya, membuat nun, kemudian badannya lengkungan sampai ekornya. Ya kalau dari sisi ukuran otomatis hampir sama ya, lebarnya kurang lebih 3. Kemudian jarak antara ekor dan ujung badannya رأس الصاد untuk 2, dan ini ممكن ukuran. هذه نقطتان نصف. Kemudian itu هذه ukuran-ukuran نقطة. dari bagian yang lain. Ini takrib ya, pendekatan. هنا في نصف نقطة. Dan bisa jadi nanti antara khatat, antara ahli khat, ahli هذا الحرف kaligrafi الثاني nanti من المجموعة. ada perbedaan, wallahu alam, karena saya pernah melihat بعد كده يشترك 1, 2 في اللام itu ukurannya sedikit وقول tidak sama. Jadi saya tidak حرف tahu, القاف. belum pernah قاف melakukan طبعاً. penelitian راس apakah القاف وراس الواو. begitu besar Juzul perbedaannya ya. Sekarang kita masuk ke huruf qaf kalau nggak salah ini, karena ini harusnya تعرف الجزء الثاني masih لا masuk di يدخل مع ضمير organunnya. واحد. Ini bikin kepalanya seperti bikin kepala fa, ini dengan koma ya, fasilah, kemudian ditambah angka 1. لأنك لو angka 1 yang عرفت tinggi. الحركة والطريقة الصحيحة ولكن ما جعلتها بالميل الصحيح ما تأتي ب. Tapi yang perlu kalian perhatikan adalah selain arahnya benar, kalian juga harus benar memposisikan ujung pena ya. Ketika kalian bikin buat khat kayak gini, karena kalau salah menentukan posisi pena, nanti salah tebal tipisnya menjadikan dia kurang pas bentuk hurufnya. ممكن تقريبا في نقطة. Kemudian dari angka 1 tadi terus ditambah kas pialanya, untuk bentuk gelas pialanya sampai ekornya. أيضا في الكأس لو قسمنا إلى 3 أجزاء يكون أخفض جزء في الجزء. Kas itu ada 3 bagian. Yang pertama mungkin bagian turun badannya, kemudian yang tengah itu agak datar, kemudian mulai dekat ujung itu dia mulai naik. Lebarnya kurang lebih 3,5 ya kan. Kalau lebar dalamnya tentunya kurang lebih 3 titik seperti keluarga nun yang lain. Kemudian lam itu dia juga keluarga dari nun, karena di awal tadi sudah ada, jadi beliau tidak menulis lagi, karena lam itu dia keluarga alif dan juga keluarga nunnya. Untuk huruf nun sendiri saya tidak tahu nanti apakah dikasih contoh, kalaupun tidak ya itu kita tadi sudah lihat. Tapi seperti ini nanti ada contohnya, tapi kita tunggu aja ya. Sambil tunggu kita masuk ke huruf berikutnya, yaitu huruf ya. Dia keluarga nun juga dari sisi badan dan ekornya. Cara membuatnya seperti itu. Pertama ada lengkungan, kemudian القلم كبير يرسم الجزء إذا كان صغير لا يحتاج. ثم الكأس يختلف عن بقية القوس وأوسع. طبعا لو مددنا بخط عمودي نلاحظ أنه عنق الياء. Kemudian kepala ya itu dia sedikit lebih panjang daripada bagian badannya yang bawah. عن بداية الرأس. والكأس نازل هابط على. Kemudian garis yang asli itu yang di atas ya, garis yang di bawah tadi dia cuma untuk membantu penulis. Perhatikan untuk badan dan ekor dari ya ini, meskipun dia keluarga nun, dia itu lebih sedikit lebih lebar. في عندي مجموعة يعني في تقارب في الأشكال. Kemudian ada kelompok huruf atau kelompok huruf yang agak mirip bentuknya. Ini kelompok bulan sabit. Kelompok bulan sabit. Ini huruf ra. Seperti kepalanya seperti huruf ba tadi yang bikin angka 1. Kemudian dari situ dilanjutkan ke bawah agak lengkung.
لا يمكن كتابة الجزء الثاني الجسم دفعة واحدة، يفضل رسم ما تبقى من هذا. Jadi dari badan sampai ekornya ini nggak mungkin sekaligus ya, karena nggak mungkin bisa bikin ekor yang setipis ini, sehingga dia memang harus dilepaskan ke ujungnya terus ditebalkan. Nggak mungkin bisa sekali garis. Nah itu untuk khat asasnya yang atau garis pondasi atau garis intinya itu yang atas tadi. Jarak antara garis dengan bagian bawah rok itu kurang lebih 2 titik. Kemudian lebarnya kalau kepalanya nggak dihitung di kira-kira 2 titik ya. الحرف يشبه الهلال. الحرف الثاني حرف الواو. الواو طبعا جسم واحد، الاختلاف في الرأس. رأس الواو كرأس. Kemudian berikutnya ada huruf ro. Dia sebenarnya huruf ro ditambah koma ya di kepalanya. Yang pertama seperti itu lengkungan bikin komanya, dan bagian kedua terus angka 1 ditambah titik ya, ditebalkan dengan titik. Kemudian bagian berikutnya seperti sabit atau bentuk hilal ya, yang waktu awal-awal bulan yang tipis. Lebar kepalanya sekitar 1,5 titik, kemudian tinggi kepalanya sekitar 1,5 titik, kemudian tinggi badannya dan lebar badannya kurang lebih 2 titik. Ini sulit ya untuk bikin wawu, karena ujung apa namanya penanya, ujung sandarnya, alat kaligrafinya itu enggak dalam satu posisi saja, harus berubah. Sehingga khat nasakh ini dianggap sebagai khat yang sulit. Kemudian kelompok huruf berikutnya ada huruf dal ya. Perhatikan kalau kita naruh pena itu langsung bentuk garis miring seperti itu ya. Itu titik awal. Posisinya berubah, lihat. Ketebalannya pun berubah jadi lebih tipis karena dia ya dari miring terus mulai tegak terus miringnya ke kiri, dari miring ke kanan tegak terus miring ke kiri. Biar mirip dengan angka 1 ya, cuman dia lebih ini. Kemudian bagian badan sampai ekornya itu di atas garis ngikutin garis datar dia, mirip badan dan sampai ekor dari kaf, cuman dia lebih pendek ya. Lebarnya kepalanya sekitar 1,5 titik, untuk badan sampai ekor kurang lebih 2 titik tingginya, tinggi badan kepalanya kurang lebih 2 titik. Dia dal dan dal ya. Kemudian dari yang mirip, sedikit mirip dengan huruf dal, ada huruf dal, dan dal ada huruf ha ya. Karena bikin kepalanya sama. Cuman kalau dari sini bagian keduanya itu tidak datar di garis, tidak mendatar mengikuti garis, tapi agak naik ya ketika menyampingnya. Kemudian balik lagi ke kepala. Ini pakainya ujung ya biar tipis. Kemudian turun, lengkungannya turun, kemudian ke samping kiri di atas garis. Untuk bikin ekornya pun dia juga harus ini ya, bikin pakai ujung ya tipis-tipis, karena kalau enggak seperti itu nanti ya tebal nanti jadinya, nggak bisa seperti itu bentuk ekornya. يجد الكاتب أو المتعلم في بداية الأمر في صعوبة، ولكن مع التدريب تسهل العملية وتكون سهلة. Ini agak sulit ya untuk huruf ini.
ما في مانع أي حرف تريدون إعادة كتابته يمكن. قلنا الجزء الأول يشبه الجزء الأول من الجهة. الجزء الثاني قلنا هذا الجزء ليس كتاب القلم. Kemudian sekarang huruf mim ya, dia mirip hak tadi, cuman dia lebih kecil. ومتآكل من الأسفل لأنه ليس بكامل القلم. هذا الجزء يعني ببعض أجزاء القلم. ثم النزول. Maafan, ini masih huruf hak ternyata. Masih huruf أيضا هذا الجزء يرسم. فراغ في الداخل في الهاء. Untuk lubang yang di dalamnya ini ya cukup untuk 1 titik mungkin. Lebarnya kurang lebih 2 titik. نقطة ونصف هذه أكبر شوي قليلا. هنا نصف نقطة. Kalau dal tadi 1,5 ya kalau nggak salah ya. Berarti dia sedikit lebih. الدال والهاء ايش بيقول؟ نعم. ما رأيكم نأخذها في إجماع لما طيب ما في مانع. الهاء الوسطية طبعا تسمى في النسخ أذن الفرس، يشبه أذن الفرس. نكتب الهاء نفسها نكمل معها. Ini mana bikin ini ya, hak yang di tengah ya. Karena mungkin tadi ada peserta yang bertanya cara bikin hak ketika di tengah. Seperti sayap kupu ya ini. Ini yang di atas agak tajam, yang bawah lebih bulat. ثم جزء هذه الكيفية. طبعا في بعضهم يبدأ من الهاء من الأعلى، ما في مانع. الهاء من الحروف التي يمكن كتابتها. Untuk hak di ujung ini bisa kita buat dari bawah seperti yang dibuat contohnya tadi oleh Syekh. Kemudian tidak masalah kalau kita misalnya mulai untuk hak yang di ujung di akhir kata ini kita mulai dari atas, tidak masalah. Kemudian ketika di tengah tadi untuk bagian atas ya haknya itu agak ke kiri ya dibandingkan yang bawah itu lebih ke kanan. Sekarang huruf mim. Huruf yang mim sendirian. Ada 2 bentuk. Yang pertama hampir mirip ketika bikin dal, cuman dia lebih kecil. Kemudian ekornya pun dia harus dibuat menggunakan ujung pena, nggak bisa kita tempelkan semua pena karena nanti tidak bisa membuat ekor yang setipis ini. Kemudian untuk bentuk yang kedua, lengkung agak ke samping, tidak langsung turun ya, harus balik, tidak boleh maksudnya ke samping, tapi dia dekat dengan garis, tapi dia tidak menempel. Kemudian yang bawahnya ini seperti bikin alif ya, cuman dia di bawah garis, dan dia tidak tegak lurus ya. واحنا الحين في المفردات. نعم. Kemudian di sini saya ada tanya jawab dengan pesertanya. Karena mereka juga praktek. في أحد يعني شيء من الحروف ما تقدم الحروف اللي راحت الآن، يعني مثلا في الطريق هذا تسمحين مرة ثانية. ما أفضل أن تكتبوا
مع الكتابة، لأنه لابد الاهتمام بالنظر، لأنه المرحلة الأولى التسجيل دائما احنا يا شيخ نعم يجي مد تحت التعريف مثلا، احيانا تيجي مد فوق التعريف، احيانا شو النسخ. علامة المد أيضا أنواع. لا تيجي همزة. ها؟ همزة تيجي مد فوق الألف، بعض الكتابات فيها مد. آمنوا زي آمنوا مثلا، أيوة. وزي السماء. الضمة، انظروا الضمة بكامل القلم. ضمة بكامل القلم وضمة بنفس القلم. في فرق في الحجم، فيكتب بنفس القلم ولكن يعلوها أصغر. علامة المد طبعا في عندي علامة المد نوعين، في نوع يشبه رقم واحد بهذه الكيفية زي آمنوا، وفي علامة مد اللي توضع مثلا فوق السماء. يمكن بهذه الكيفية ويمكن الحالتين يعني جائزة. طيب، هل من سؤال؟ نعم. السكون أيضا نوعين، في نوع دائري وأيضا يكتب ببعض أجزاء القلم أو بقلم آخر، وفي سكون يشبه رقم 7 يعني نائمة. هذا السكون. نعم. طيب.